Keluarga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah Saudara-saudari keluarga. umat Allah Kausupan Jayapura yang terkasih. Kepada saudara-saudari sekalian, saya menyampaikan salam damai dan kasih Tuhan. Kita masih terus menjalani tahun keluarga Amoris Laetitia dengan membaca bersama ajakan Paus Fransiskus yang berjudul Amoris Laetitia tentang sukacita kasih dalam keluarga. Kita sudah sampai ke bab 4 yang berjudul Cinta Kasih dalam Perkawinan, yang karena panjang kita bagi menjadi 2, A dan B. Bagian A sudah di tangan saudara-saudari dan harap sudah selesai dibaca. Bagian B sekarang diedarkan untuk dibaca dalam hari-hari terakhir bulan September dan 2 minggu pertama bulan Oktober. Sekarang kami siarkan satu pengantar untuk bagian B. Pengantar lisan ini mau menggarisbawahi beberapa pokok sebagai bantuan bagi saudara dalam membaca teks seluruhnya. Ada 2 bagian dari pesan Paus itu. Pertama, mengenai dimensi pertumbuhan kasih konyugal. Dan kedua, menyangkut dorongan-dorongan hasrat, emosi, gairah, nafsu, yang secara umum disebut pasio. Mengenai pertumbuhan kasih konyugal, yaitu kasih suami istri, unsur-unsur ini yang mau saya garis bawahi. Pertama, kasih konyugal adalah pemberian diri satu bagi yang lain. Sifatnya menyeluruh, mencakup seluruh diri pribadi dan seluruh hidup mereka. Karena itu, dari awal harus definitif, eksklusif, setia, dan terbuka untuk menerima kehidupan yang baru. Definitif tidak hanya berarti tidak boleh cerai, tetapi berarti bahwa komitmen pasangan itu harus kuat untuk membangun hidup mereka sebagai satu persekutuan kasih. Daya tarik pihak lain yang disebut pihak ketiga bisa menjadi cobaan yang melemahkan komitmen itu. Tetapi bila cobaan itu dilawan dengan kesetiaan kepada pasangan sendiri, itu adalah bukti adanya kasih yang bertumbuh. Cinta yang timbul pada pandangan mata yang pertama bukanlah cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya baru bertumbuh dalam perjalanan waktu, ketika pasangan itu belajar untuk rela menahan diri dan berkorban demi yang dikasihinya. Dalam hal itu diharapkan ada iman dan kerendahan hati untuk memohon bantuan Tuhan. Tuhan selalu setia, maka Dia pasti membantu agar kasih suami istri bertumbuh makin penuh karena setia satu sama lain, sebagaimana Dia sendiri setia bagi umatnya. Anak harus diterima dengan penuh syukur karena merupakan karunia Allah dan buah cinta kasih suami istri. Segala bentuk penolakan terhadap anak sejak di kandungan dan setelah lahir tidak akan membuat cinta kasih itu bertumbuh menjadi serupa dengan kasih Tuhan. Karena bentuk penolakan anak itu merupakan egoisme, cinta diri pasangan itu sendiri. Faktor lain yang menunjang pertumbuhan kasih konyugal ialah mata dan telinga. Pasangan yang saling mencintai mestinya bisa saling memandang
bahkan menatap ke dalam mata dan hati kekasihnya. Yang satu mesti bisa mendengarkan yang lain sebelum sendiri berbicara. Mata dan telinga tidak menunjang pertumbuhan kasih konyugal kalau yang satu berbicara dengan pasangannya tetapi matanya terarah ke sasaran lain, entah ke layar komputer atau ke anjing kecil piaraannya. Juga kasih tidak ditumbuhkan kalau ketika yang satu berbicara, yang lain tidak mendengarkan, atau keduanya sama-sama berbicara sehingga emosi yang dikobarkan dan cinta kasih menjadi redup. Kedua, dorongan-dorongan dari dalam yang kuat seperti gairah seks, nafsu, hasrat, emosi, dan rasa haru yang kuat ada. Semuanya secara umum disebut pasio oleh Sri Paus Fransiskus, yang tentu saja mengacu ke uraian-uraian psikospiritualitas tertentu. Dorongan-dorongan atau pasio itu ada dengan sendirinya di dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dorongan itu membuat seseorang mengarah keluar dari dirinya kepada orang dan makhluk lain. Dan sejauh itu belum bisa dikatakan baik atau buruk secara moral. Baru kalau seseorang dengan sengaja mencari dan membangkitkan pasio itu, dan alhasil dia melakukan perbuatan yang buruk, maka orang itu bersalah. Kesalahannya terletak bukan dalam adanya dorongan-dorongan itu sendiri, tetapi terletak dalam keputusannya untuk mengobarkannya dan dalam perbuatan buruk atau jahat yang dihasilkannya. Kasih konyugal suami istri dikobarkan oleh gairah untuk memberikan diri menjadi satu daging. Di dalam kasih konyugal, yang satu ada unsur eros dalam pengalaman keindahan dan kesukaan untuk diri sendiri. Dan ada unsur agape dalam pengalaman keindahan memberi dan membahagiakan pasangannya. Dalam hubungan antara suami istri ada corak eros dan agape. Dalam eros ada dorongan yang kuat untuk satu daging. Tindakan konyugal diiringi kesukaan dan kenikmatan yang dalam, yang bisa membuat pasangan itu seperti melayang ke dalam kebahagiaan nirwana. Pemberian diri timbal balik seperti mencapai puncak, sehingga mereka bisa berkata seperti Salomo dalam Kidung Agung, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Aspek erotik dan romantik itu dialami sebagai keindahan dan kenikmatan kasih konyugal, yang tentu saja positif. Juga dalam pandangan gereja, hal itu positif. Tetapi eros itu harus dilengkapi dengan agape, yaitu corak kasih yang fokusnya ada pada kepentingan pasangannya. Dalam agape, pribadi yang lain diperlakukan dengan hormat sebagai pribadi yang punya hak dan bukan barang yang dijadikan milik, yang bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Agape dalam kitab suci dipakai untuk menyebut kasih Allah kepada manusia, seperti kelihatan dalam diri Yesus. Karena kasihnya kepada murid-muridnya, Tuhan memberikan dirinya sampai mempertaruhkan nyawanya bagi mereka. Cinta konyugal mengandung eros dan agape. Tetapi eros
harus dikendalikan, dimurnikan dari sifatnya yang egoistis, dan diarahkan lebih penuh kepada agape, sehingga bisa menghasilkan pribadi yang utuh, yang mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Saudara-saudari, cinta bertumbuh bukan hanya karena kedua orang yang jatuh cinta itu saling memandang, tetapi karena mereka berdua juga bersama-sama memandang ke depan kepada Dia yang adalah kepenuhan kasih. Kasihnya akan membuat kasih konyugal semakin penuh dan matang. Semoga kasih karunia Allah menyertai saudara sekeluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra-putri yang